Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Wiratama. Nomor induk mahasiswa 2205027204. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Mula Warman. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Di kelas 2 dengan tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah siap memulai pelajaran kita? Siap. Pagi tadi sudah mandi ya? Sudah sarapan? Sudah sikat gigi? Nah, berarti sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, alangkah baiknya kita mengawali setiap kegiatan kita dengan apa? Berdoa. Nah, sekarang Bapak minta Segi ya untuk memimpin kita berdoa. Ya, silakan Segi. Tepuk tangan untuk temannya. Coba lihat di sampingnya, kiri kanan temannya. Nah, turun semua ya hari ini. Nah, Bapak periksa dulu ya, Bapak cek. Aira, Seri Wayunopa, Sinta Ajara, Mutia, Lestiani, Sergi, Nurul, Paujan, Ahmad Paujan. Coba berdiri dulu. Nah, kalau Bapak perintahkan berdiri, apanya yang diperiksa biasanya? Lihat kerapiannya, lihat baju yang belum dimasukkan, kancingnya dilihat ya. Nah, sudah? Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangannya. Ya. Nah, sudah rapi semua? Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa Bapak ajak kita untuk menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu nasional kita hari ini yaitu dengan judulnya Garuda Pancasila, ya. Garuda Pancasila yang diciptakan oleh siapa? Yang diciptakan oleh Prohar Suharnoto, ya. Jadi Bapak akan tayangkan videonya, kita bernyanyi bersama ya. Nah, silakan berdiri. Pancasila
silakan duduk kembali. Nah, bagaimana tadi? Senang ya? Nah, apa lagu kita tadi? Garuda Pancasila, ya. Nah, jadi kita pada hari ini sebelum belajar itu apa yang dipersiapkan? Buku, pensil, ya. Nah, alat-alat belajarnya dipersiapkan semua. Ya. Ya, ya. Ini, ya, ya. Nah. Jadi kita belajar itu harus apa? Bilang Bapak kemarin. Harus semangat, ya. Jangan apa? Jangan apa kira-kira? Jangan takut. Takutnya takut apa? Takut bertanya, ya. Kalau tidak mengerti harus bertanya. Jangan takut, ya. Karena kalau kita tidak mengerti, tidak bertanya, jadi kita tidak tahu, kan? Nah. Dan jangan apa lagi? Kalau tidak bisa, jangan berputus asa, ya. Jangan merasa, oh karena saya tidak bisa, ya udah nggak bisa. Tetap apa? Semangat, ya. Karena di saat kita atau kalian tidak semangat dan berputus asa, maka harapan yang kalian impikan itu menjadi impian semata, ya. Jadi tetap semangat kita untuk belajarnya. Nah, pada awal pembelajaran ini seperti biasa Bapak ajak kita untuk apa? Pembiasaan kegiatan literasi 5 menit. Ya, kalau kemarin kita kegiatan literasinya ada cerita dongeng, ya. Terus cerita-cerita di daerah kita, cerita-cerita di daerah lain, ya. Nah, terus pada minggu kemarin kita apa? Mengenal nama-nama kecamatan, ya, kegiatan literasi kita. Nah, sesuai janji Bapak, pada hari ini, pertemuan ini, kegiatan literasi kita mengenal nama-nama kabupaten yang ada di provinsi kita, ya. Tujuan dari kegiatan literasi ini banyak, ya. Misalnya kemarin kita mengenal apa? Cerita-cerita, kan, ya. Bercerita di daerahnya, ya. Jadi kita tahu apa cerita di daerah kita. Nah, terus mengenal nama-nama kecamatan, ya. Masa tempat kita tidak tahu, ya. Terus nama-nama kabupaten. Nanti kalau sudah hafal semua, kegiatan literasi kita ganti lagi, ya. Sesuai perjanjian kita, setiap 3 hari atau 1 minggu kita mengganti kegiatan literasi kita. Nah, perhatikan di depan. Perhatikan kegiatan literasi kita mengenal nama-nama kabupaten yang ada di provinsi kita. Bisa dibaca itu dari yang pertama. Yang pertama, Kabupaten Barito Selatan. Yang kedua, Barito Timur. Yang ketiga, Kabupaten Barito Utara. Keempat, Kabupaten Gunung Mas. 5, Kabupaten Kapuas. 6, Kabupaten Katingan. 7, Kabupaten Kota Waringin Barat. 8, Kabupaten Kota Waringin Timur. 9, Kabupaten Lamandau, ya. 10, Kabupaten Murung Raya. 11, Kabupaten Pulang Pisau. 12, Kabupaten Sekamara. 13, Kabupaten Seruyan. Tepuk
dulu. Nah, ada berapa kabupaten yang ada? Ada 13. Nah, dari yang ke-13 ini, yang mana kabupaten kita? Nomor berapa kira-kira? Coba dilihat. Iya, nomor 11. Kabupaten apa? Pulang Pisau. Ya, tepuk tangan. Nah, kalau kemarin kita pembelajaran kita tentang apa? Ada tentang apa kita kemarin? Pembelajaran matematika kita tentang bangun datar. Terus apa lagi? Bangun ruang. Nah, terus minggu kemarin kita tentang alat ukur ya. Sekarang pada pembelajaran hari ini kita masih di pembelajaran matematika ya, di tema yang sama ya, tentang alat ukur, tetapi kita lebih mengenal lebih dalam lagi alat ukur. Kalau kemarin kita mengenal benda-bendanya. Nah, sekarang hari ini kita ada mengenal yang mana yang namanya meter, sentimeter, dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, pada pembelajaran ini kita ada di tema berapa? Gitu. Ya, dengan nama temanya pengalamanku ya. Subtemanya pengalaman di rumah. Pembelajaran keberapa? Ketiga. Tujuan pembelajarannya apa? Coba dibaca situ. Tujuan pembelajarannya dengan mengamati gambar, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Ya, yang kedua, dengan mengamati berbagai macam benda, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Ya, tepuk tangan dulu. Kurang semangat ini. Berdiri dulu. Kalau kurang semangat. Masa pagi-pagi masih belum semangat? Ya. Kita apa? Tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam ya. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang untuk tempat duduknya sudah Bapak atur kan, kita tadi sebelum belajar tujuannya apa, supaya di akhir pembelajaran atau di pertengahan nanti kita apa biasanya berdiskusi ya. Jadi tinggal kita bentuk kelompoknya, nanti Bapak bagi 1, 2, 3 atau sampai 4 kelompok ya. Nah, perhatikan gambar di depan. Nah, di sini kemarin kita tentang alat ukur apa? Alat ukur panjang baku. Ya, sekarang kita masih di alat ukur panjang baku ya. Kalau kemarin kita alat ukur panjang tidak baku ya. Contohnya apa kemarin? Ada depa kan, kenapa disebut tidak baku kemarin? Karena apa? Satuan ukurnya tidak sama. Ya, misalnya satuan ukur depa punya Bapak dengan punya Aira, sama enggak? Enggak sama kan? Nah, makanya dia dinamakan dengan alat ukur panjang tidak baku ya kemarin. Nah, kalau alat ukur panjang baku apa? Bisa dibaca di situ. Nah, alat ukur panjang baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional, berarti sudah resmi, berarti nilai ukurnya sama ya. Nah, misalnya penggaris punya temannya ini dengan punya Segi ya, dengan punya Aira ya. Nah, ini satuan ukurnya sama kan, di situ ada angka-angka ya di situ. Nah,
dari angka 0 sampai sekian coba kita ukur seperti ini sama ya. Nah, ini yang dinamakan dengan satuan yang ditentukan secara internasional. Ini siapa tadi? Nah, macam-macam satuan ukur, alat ukur baku itu apa saja kemarin? Misalnya yang kalian pegang ini, apa? Penggaris atau mistar. Terus apa lagi? Lihat di gambarnya situ. Ada meteran pita, ya. Terus apa lagi? Ada meteran roll, kan? Atau disebut meteran gulung. Terus ada mistar. Nah, mistar seperti yang kalian pegang ini. Terus apa lagi? Di situ ada jangka sorong, ya. Nah, kalau kemarin itu meteran pita itu untuk apa? Meteran pita kemarin ini. Untuk mengukur baju. Nah, ya, untuk mengukur baju, ya. Nah, biasa digunakan oleh siapa? Tukang apa? Tukang jahit. Tukang jahit, ya. Jadi yang sering mengukur bajunya. Nah, kalau sudah kekecilan bajunya ya, nanti naik ke kelas 3, kelas 4 kekecilan. Nah, ke tukang jahit. Jadi tahu dia gimana alat ukurnya. Ya, nah, bagus itu. Nah, kalau kira-kira menggunakan ini, ya, kalau menggunakan ini, mengukur bajunya bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena apa? Ada lengkukannya di sini. Pas mengukur di sini masa kita seperti ini ya. Berarti tidak tepat penggunaannya kan ini. Tepatnya untuk apa kira-kira? Misalnya ini bisa nggak? Bisa ya. Nah, itu berarti kalau untuk baju dia menggunakan alat ukur pita. Nah, terus di situ ada gambar apa lagi? Coba lihat. Gambar meteran gulung atau biasa disebut meteran roll. Itu yang menggunakannya biasanya siapa? Tahu nggak? Apa kemarin Bapak bilang? Tukang ya, untuk mengukur balok, papan dan lain-lain ya. Jadi dia tinggal narik ini, ditarik ya. Setelah itu kalau sudah ditarik, kalau sudah selesai dia mengukurnya, nanti ada pencetannya. Dipencet itu dia ngerol sendiri. Nah, makanya dia dibilang atau dikatakan dengan meteran roll ya, atau meteran gulung. Nah, perhatikan gambar di depan. Nah, di situ ada sebuah cerita, ya, cerita tentang Benny, ya. Benny di sini diberi tugas oleh guru, sama seperti kalian juga dikasih apa? Dikasih soal, dikasih PR kan? Nah, sama juga dengan cerita Benny di sini. Dia diberikan tugas oleh gurunya untuk mengukur benda yang ada di rumahnya. Kan? Lalu terpikirlah oleh Benny bahwa dia melihat ada apa di situ? Ada piano. Wah, kata Benny, berarti saya mengukur ini aja untuk tugas dari guru. Lalu ada dua gambar di sini. Lihat, jelas nggak? Nah, ada gambar yang pertama Benny mengukur menggunakan apa? Seperti yang kalian pegang itu. Menggunakan penggaris, ya. Tetapi penggaris Benny di sini panjang apa pendek? Pendek, ya, karena dia menggunakan penggaris ini. Nah, bisa apa tidak kira-kira? Bisa apa tidak? Bisa aja ya, bisa aja mengukurnya. Tetapi akan apa? Kalau mengukur pakai yang pendek ini, perhatikan. Kalau ini kita anggap ini piano, diukur dengan yang pendek ini, akan terjadi pengukuran yang berulang. Nah, berulang itu seperti ini, sekali, 1, 2, 3. Nah, dan seterusnya. Tetapi pada gambar yang kedua, Benny menggunakan apa di sini? Meteran gulung, ya, sekali tarik aja Benny, langsung sampai dari ujung ada pengaitnya, langsung ditarik. Nah, sudah tahu ukurannya.
Sedangkan kalau menggunakan ini dia berulang ya, dan hasilnya juga tidak akurat. Tidak akurat itu apa? Bisa tidak pas kan? Nah, karena mungkin kegeser gitu ya. Jadi cocoknya untuk mengukur benda yang lebih panjang kemarin menggunakan meteran gulung ya, atau meteran roll. Nah, perhatikan gambar lagi. Nah, sekarang sebelum lanjut ke pembelajarannya, Bapak ajak kita untuk bersama-sama menjawab di sini. Nah, di sini ada gambar ya. Ada berapa gambar di situ? Ada 8. Nah, kita sama-sama menyebutnya di situ meteran apa atau alat ukur apa yang tepat untuk digunakan mengukur benda yang ada di gambar itu. Nah, yang pertama ada gambar apa ini? Laptop. Nah, kita ada di sini kan laptop ini punya Bapak. Kira-kira kalau laptop ini mengukur alat ukurnya apa kira-kira yang tepat? Ayo. Untuk mengukurnya, kalau dia menggunakan mistar ini bisa, atau penggaris ini bisa nggak? Coba perhatikan, bisa nggak? Bisa ya, bisa. Tapi berulang apa enggak ini? Berulang kan? Nah, berulang. Berarti kurang tepat. Berarti dia yang tepatnya menggunakan apa? Menggunakan meteran gulung ya, atau meteran roll. Nah, gambar yang kedua ada gambar lemari. Nih, ini kita tahu ini sudah panjang besar kan. Berarti dia tepatnya untuk apa? Meteran roll atau meteran gulung ya. Terus ada gambar kipas angin ini. Kira-kira kalau kipas angin ini tepatnya apa? Nah, ada 2 kemungkinan ini kalau kipas angin. Bisa menggunakan apa? Meteran roll ya, atau meteran pita. Kenapa menggunakan meteran pita? Kalau yang diminta misalnya Bapak ukurlah panjang kipas angin kata Bapak. Nah, lalu si Sergi mengukurnya. Kalau mengukur panjang berarti dari sini ke sini. Berarti bisa menggunakan meteran roll. Tapi kalau Bapak suruh ukur lingkarannya, nah ini lingkarannya kan, bisa nggak menggunakan meteran ini atau meteran roll tadi? Tidak bisa, karena kalau ini kan tidak bisa dibengkokkan ya. Terus kalau meteran roll tadi terbuat dari seperti kawat, itu kan tidak bisa kan. Nah, kalau meteran pita, namanya meteran pita ya, berarti bentuknya seperti pita ya, seperti tali ya, bisa kita bengkokkan gitu. Nah, jadi tepatnya ini sesuai dengan perintah. Kalau yang mau diukur lingkarannya berarti menggunakan pita. Nah, meteran pita. Kalau diminta panjangnya berarti bisa menggunakan mistar panjang ini, dan bisa juga menggunakan meteran roll. Nah, terus ada gambar akuarium di sini. Akuarium tepatnya apa? Akuarium. Nah, kalau untuk ikan koki ya, yang kecil itu tahu nggak? Tahu nggak? Nah, yang kecil itu. Nah, ada yang pelihara itu? Nggak ada. Kalau Bapak pelihara ada di rumah. Bapak pelihara ada 2. Ada. Nah, gimana anunya, akuariumnya besar apa kecil? Nah, kecil kan? Kalau ikan hias yang besar bisa juga. Nah, kalau untuk akuarium ini ada kecil, ada besar. Jadi kalau akuarium ini kita menggunakan alat ukur ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau dia kecil kan berarti kita bisa menggunakan mistar ya. Kalau besar kita menggunakan meteran apa? Meteran roll. Nah, dari sini sudah jelas. Sudah jelas ya? Jelas. Ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini Bapak bagikan ya, sama aja di gambar ada ya. Nah, jelas tadi? Jelas? Ya, jelas
pembelajaran kita tentang alat-alat ukur. Nah, selanjutnya kita sesuai janji Bapak tadi, kita mengenal lebih dalam lagi tentang alat-alat ukur, yaitu mengenal meter, sentimeter, ya. Nah, perhatikan, ini sama yang Bapak bagikan supaya kita tidak maju ke depan, ya. Nah, sama dengan yang Bapak tayangkan di layar proyektor. Perhatikan, karena di sini kita mengisi. Ya, kita lihat lembar pertamanya dulu, yang di pertama. Nah, kalau tidak jelas, lihat juga di depan, ya. Nah, perhatikan. Ya, nanti kita isi titik-titiknya. Belum, ya. Ya, perhatikan. Ya, di sini nanti. Ya, perhatikan Bapak. Meter atau satuan meter, ya, ada yang disebut dengan meter dan sentimeter. Kenal nggak? Pernah nggak dengarnya? Meter dan sentimeter. Nah, ya, 1 meter ada berapa sentimeter? Gitu. Nah, ini kita ada penggaris yang panjangnya 1 meter, ya. Nah, 1 meter. Ya, kita lihat. Nah, perhatikan. 1 meter berapa sentimeter? Katanya di situ. Nah, setiap 1 meter ini ada berapa? Coba lihat, kita lihat angka-angkanya. Dari 0 sampai di sini ada angka berapa? Ya. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Nah, angka-angka ini yang disebut dengan apa? Sentimeter, ya. Kalau keseluruhan dari 0 sampai 100 ini disebut apa? 1 meter, ya. Berarti setiap 1 meter itu terdapat berapa? 100 cm. Kalau dia 2, coba. Kalau 2 meter, berapa sentimeter dia? 200 cm, ya. Kalau dia 3 meter. Nah, bisa kita menggunakan apa? Perkalian. Coba dilihat di situ, bisa kita menggunakan perkalian. Berarti kalau dia 3 meter kali 100 cm, berarti kita menggunakan perkaliannya 3 dikalikan 100. Berapa kalau 3 dikalikan 100? 300. Atau bisa kita menggunakan cara keduanya. Coba lihat cara keduanya. Di bukunya ada, di gambar depan ada. Cara keduanya, kita bisa menggunakan ini, masih di lembar pertamanya. Ya, ini yang cara kedua kata Bapak. Ini cara pertama. Nah, ini cara kedua. Cara keduanya kita bisa menggunakan penambahan berulang. Ya, kalau dia 3 meter berapa sentimeter? Tadi katanya 100, ya. 100 berarti kalau 3, nah kita hitung. Ini yang dinamakan penambahan berulang. 100, 200, 300. Berarti bisa ditulis di situ 300 cm. Di titik-titiknya, ya. Nah, ya. Ya, 300. Ya, di titik-titiknya. Ya, mantap. Ya, kalau sudah ditulis, lanjut ke nomor 2. Nanti ditulis. Kita jawab sama-sama. Nah, buka nomor 2-nya. Nah, Bapak lihat juga di layar laptopnya. Nah, ya, perhatikan. Nah, yang keduanya sama aja. Di situ ada 4 meter sama dengan titik-titik cm. Berapa dia? Kita coba. Ya, dikalikan 100 cm. Benar kata temannya. 100 cm. Berarti 4 dikali 100, ya. 4 dikali 100. Atau kita menggunakan penambahan berulang. Berarti ada 4 kan. Berarti kita gunakan 4 gini, ya.
4. Setiap ini kita anggapkan 1 meter ya. 1 meternya ada berapa tadi? 100. Berarti kita hitung. Ada 4. 100, 200, 300, 400. Berarti 400 cm. Kalau dia 5 meter, 100, 200, 300, 400, 500. Jadi setiap dari pertanyaannya itu kalau menggunakan penambahan berulang berarti menambahkan nilai 100 sebanyak yang diminta. Dimintanya apa? Meternya kan? Meternya misalnya diminta 10 meter, berarti 10 dikali 100 atau ditambahkan berulang sebanyak 10 kali dengan nilai 100 ya. Perhatikan lagi. Nah, sekarang bagaimana jika kebalikannya? Nah, tahu kebalikannya? Perhatikan. Jika kebalikannya. Nah, ini lembar berikutnya. Bagaimanakah jika kebalikannya? Ya, 400 tadi nomor 2. Ditulis 400 kan sudah dijawab bersama. 400. Ya, sudah ditulis. Nah, buka lagi lembar berikutnya. Lihat di layar proyektor sama di situ. Nah, bagaimana jika kebalikannya? Kebalikannya berarti kalau tadi meter ke sentimeter, sekarang sentimeter ke meter. Ya, coba dilihat di situ. Kalau sentimeternya ada 100, ya. Ada 100 cm. Berarti kalau ke meter dia dengan nilai satuan, berarti ada 1. Kalau dia 200 cm berarti ada 2. Kalau 300 cm ada 3. Nah, atau kita bisa menggunakan cara pembagian. Kita pada kemarin kita sudah ada belajar perkalian ya, pembagian. Nah, kalau kita menggunakan pembagian, nilai 300 ini dibagi 100. Coba lihat. Nah, lihat ada Bapak kasih garis kuning itu. Garis kuning itu untuk memudahkan kita ke pembagian ya. Nah, karena dia mempunyai nilai yang sama, nolnya sama ya. Nah, ini 300 ada berapa nolnya? Ada 2. Lalu dibagi 100. 100 ada berapa nolnya? Ada 2. Lalu kita coret yang 2 nolnya. 300 2 nolnya kita coret. Ya, yang 100 2 nolnya kita coret. Ya, jadi tinggal nilai satuan 3 dan 1. Nah, 3 dan 1 ini kita bagi. Nah, 3. Coba. 3 ini kita bagi 1. Anggaplah ini 1 orang kemarin kan. Nah, ini 1 orang. Ini 3. Dibagi. Tetap kan? Tetap dia dapat 3. Ya, dan kecuali kalau dia dibagi 3, berarti dapat 1 kan. Kalau 1 orang dibagi 3. Ya, ini Bapak punya permen 3. Bapak bagikan ke Aira 3 ini. Tetap Aira dapat 3 kan. Nah, sama seperti itu. 3 dibagi 1, hasilnya 3. Iya, ditulis di titik-titiknya. Kalau 10 dibagi 1 berapa? 10. 100 dibagi 1 100. Setiap angka dengan nilai yang dibagikan dengan nilai 1 mendapatkan hasil yang sama dengan nilai yang disebutkan. Nah, perhatikan yang berikutnya lagi. Nah, contoh kebalikan berikutnya. Nah, ya, belum, kita jawab dulu. Nah, bagaimana kalau dia nilainya 400 di situ? Kebalikannya 400 cm sama dengan titik-titik meter, ya. Ada berapa? Dibagi di situ. Coba Bapak lihat. Kerjakan. Ya, ada berapa? 4. Ya, caranya apa tadi? Nah, dicoret dulu ya, 400 dibagi 100-nya, nolnya sama-sama ada 2, dicoret dulu ya, kita untuk mempermudahnya. Ada 4 kan? Nah, lalu dibagi 1. Nah, dibagi. Dapat hasilnya kan?
4 kan? Ya, ditulis di situ. Sudah. Sudah. Nah, Nulis sekarang. Pak, tulis. nah, jadi dari pembelajaran tadi sudah tahu kita ya bagaimana alat-alat ukur ya bisa dikumpulkan. Bagaimana alat-alat ukur? Apa saja alat-alat ukurnya? Tadi, misalnya mistar atau penggaris ya. Nah, duduk kembali. Apa lagi selain penggaris? Tadi, meteran, roll atau gulung ya. Gunanya apa? Alat ukur itu untuk mengukur benda ya. Nah, ada yang ditanyakan jelas? Nah ya, temannya bertanya apa? Nah, kata temannya kalau jangka sorong untuk mengukur botol katanya, kira-kira bisa? Nah, ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira bisa nggak? Jawabannya bisa apa ya? Bisa. Bisa. Ya, jangka sorong untuk mengukur botol. Nah, jangka sorong tadi kan ada contohnya seperti cakitan itu kan. Nah, coba dilihat. Ini yang jangka sorong. Nah, ini jangka sorong. Nah, memang dia digunakan untuk mengukur diameter seperti misalnya cincin ini ya. Nah, misalnya cincin Bapak ini. Nah, dia dimasukkan di celahnya ini. Nah, kalau menggunakan pita tidak bisa alat ukur pita. Nah, dia menggunakan untuk ring baut, ring mor ya, dasar botol ya, itu dia menggunakan jangka sorong alat ukurnya. Nah, jadi untuk pertanyaan dari temannya tadi, jawabannya apa? Bisa ya, jawabannya. Nah, sekarang ada lagi yang mau bertanya? Sergi, ya apa Sergi? Mengukur lemari menggunakan alat ukur apa, Pak? Untuk mengukur lemari menggunakan alat ukur apa kata temannya? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa? Penggaris. Untuk mengukur lemari, ini lemari. Nah, ini lemari kita. Kira-kira kata Sergi tadi untuk mengukur apa? Alat ukurnya yang tepat. Kira-kira apa yang tepat? Coba penggaris. Ini Bapak pinjam penggaris ini. Bisa nggak? Bisa aja kan? Tapi kurang tepat kan? Karena dia berulang. Capek kita kan. Sedangkan dari sini ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan. Berarti yang tepatnya menggunakan apa? Iya, benar kata temannya. Meteran gulung ya. Kita tinggal tarik dari ujung ke ujung. Terus kalau kita mau mengukur ke atas bawah, tarik dari atas ke bawah atau bawah ke atas, bisa. Ya, tepuk tangan untuk temannya yang bertanya tadi. Ya, tepuk tangan lagi untuk temannya yang bisa menjawab dari pertanyaan temannya. Iya. Berdiri dulu. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang seperti kata Bapak tadi, apa kita? Sudah Bapak jelaskan, sudah tanya jawab, berarti kita masuk ke diskusi ya. Bapak bagikan menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Nah, kita kelompoknya pakai nama bunga lah. Ya, ini kelompok bunga melati. Nah, tulis nama kelompoknya. Ini apa ini? Oh, yang ini. Nah,
Ya, nama kelompoknya bunga melati. Nama kelompoknya bunga melati. Ya, di 3 orang ini kelompoknya bunga melati. Ya, melati kelompoknya. Namanya tulis, kamu ketok kelompoknya namanya. Nah, ini kelompok mawar. Ya. Bapak, mana nama kedua? Ini kelompok anggrek. Ini kelompok bunga apa ini kira-kira? Bunga mawar. Bunga mawar. Sudah. Bunga melati. Bunga sepatu aja ya. Nah, sama cowok ini. Bunga sepatu. Nah. Bapak, mana nama kedua? Kenapa? Hah? Ini nama kelompok. Ya, nampak nama kelompok melati gitu. Pak, nama keduanya? Ya, anggotanya kalian langsung tulis kalian aja. Nah. Ya. Bunga anggrek. Iya, ini nama kalian. Kalian doa. Nah, nama kalian doa. Ya. Ini namanya bunga sepatu tulis di sini. Ya. 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 Hah? Nama kalian dua. Ya. Bapak, Kalau kelasnya tahu kan kelas 2 ya. Bapak, nama kami dulu. Iya, nama kalian 3. Sudah? Nah, kelasnya kelas 2. Ini nama kalian 2 di sini. Nah. Ya. Dah. Ya. Hah? Nah, tugas kelompoknya, nah bisa dibacakan. Kalian mencari yang bisa dicentang, yang bisa diukur dengan apa di sini? Dengan meteran, tinggal dicentangkan ya. Nah, kalian lihat ini bendanya yang bisa diukur dengan meteran. Kalian centang, misalnya ini bisa nggak? Kalau tidak bisa, kalian kasih X ya. Bisa, kalau bisa dikasih tanda baik ya. Kalau nggak bisa dikasih X. Nih, kalau dia bisa ini diukur dengan meteran, kamu kasih tanda baik. Kalau tidak bisa, tanda X gitu ya. Ya, biar di atas anunya aja kalau sudah nanti. Yang cepat itu berarti benar-benar ya. Nah. Yang mana yang bisa ya di atas mejanya, bagi kelompok yang sudah di atas mejanya. Ya. Ya, gitu. Kalau jam apa tepatnya?
Ah, bisa nggak pakai meteran tadi? Meteran bisa. Meteran bisa. Jadi semua bisa. Ya. Batu nak. Bisa. Meteran semua meteran bisa. Ada satu yang bisa. Ada satu yang nggak bisa. Banyak. Sepeda nggak bisa. Sepeda nggak tahu. Itu kepalanya. Karena pakai apa? Tahu. Iya. Sudah? Ya, oke. Kelompok ini sudah? Nah. Ya, Bapak ambil ya. Sekarang sudah semuanya tugas kerja kelompoknya. Ini Bapak acak ya, maju ketua kelompoknya atau perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Perhatikan. Kelompok bunga melati. Ya, ini. Nah, ya, dibacakan namanya kelompok terus bacakan ini. Ini. Hasilnya. Ya, tepuk tangan untuk temannya dari kelompok melati ya. Dari kelompok bunga melati sudah dijawab semuanya ya, dan keterangannya. Terus yang berikutnya kelompok bunga sepatu. Nah, ini cowok ini tadi. Ya, maju. Kalau Bapak kasih bunga melati, Jangan pas ini ke kelompok kami. Nah, ini. Ini udah Kak, bunga kulit. Ada tadi kenapa susah bukan kulit. Di situ ada gambar pensil, bisa ya? Enggak bisa ya? Bentar ya. Terus ada lemari. Bisa. Ya. Nah, ya, sudah. Tepuk tangan untuk temannya. Ya. Kelompok berikutnya lagi. Kira-kira siapa yang di kelompok ketiga nih? Huruf A ini hafalannya. Anggrek. Ya, maju kelompok anggrek. Ini. Ya, maju dibacakan. Dari sini. Ya. Baca. Ya, ya. Ya, ya. Bacakan. Pak. Ya. Tepuk tangan untuk temannya, kelompok anggrek. Nah,
Sudah dibacakan punya kelompok anggrek tadi. Apa? Pensil bisa apa tidak nih katanya? Bisa. Bisa. Nah, kelompok terakhir bunga mawar. Ya, bunga mawar. Ayo. Ya, Aira, baca Aira. Saya nyari ya. Ya. Nah, di situ punya Aira apa di situ? Pensil bisa nggak diukur dengan meteran? Punya Aira? Bisa. Benar nggak? Punya temannya? Benar. Terus lemari Aira bisa? Bisa. Benar nggak? Nah, benar. Terus ada pagar di sini bisa nggak? Bisa. Benar nggak punya temannya? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok bunga mawar. Silakan duduk ya. Sekali lagi tepuk tangan. Nah, sudah menyelesaikan semua diskusinya ya. Ini Bapak kasih nilai ya. Kasih nilai dari hasil diskusinya. Nanti Bapak bagikan di akhir pembelajaran ya. Nah, jadi itu dari kegiatan diskusi kita tadi tentang apa saja? Tentang apa saja diskusi kita tadi? Tentang ya, mengukur atau mengetahui benda-benda apa yang dapat diukur dengan apa? Dengan alat ukur. Kita mengisinya dengan apa tadi? Mencentang ya. Kalau dia tidak sesuai tadi dikasih dengan alat ukur apa tadi? Dikasih apa kalau tidak sesuai tadi? Dikasih tanda centang apa? X kan? Nah, kalau dia sesuai dikasih apa? Tanda apa? Tanda apa? Baik ya, tanda centang ya. Nah, jadi itu kegiatan diskusi kita tadi. Sekarang perhatikan. Ini Bapak kasih tugas evaluasi kita. Ya, diskusi tadi sudah ya. Bapak kasih tugas evaluasi kita menjawab pertanyaan. Ya. Ini tugasnya dikerjakan secara apa? Sendiri. Ya, tadi berkelompok sudah, ini sendiri. Nah, tulis ada namanya, kelasnya, ada perintahnya di situ. Ya. Nah, waktunya sama 10 menit. Karena 5 soal berarti 2 menit 1 soal ya. Tapi ada penambahan waktu kalau masih belum selesai, nggak usah takut ya. Silakan dikerjakan. Yang cepat menyelesaikannya itu pasti sudah paham ya, sudah mengerti. Karena Bapak lihat dari hasil diskusinya tadi ya, sangat memuaskan dari setiap kelompok. Nanti tahu aja nilainya. Oh, dapat nilai berapa kelompok kami ini. Nanti di terakhir Bapak bagikan. Nah, sama aja untuk nilai evaluasinya. Di akhir pembelajaran Bapak bagikan ya. Dah? Dah?
berenang. Bagus itu kalau mandi. Kalau nggak mandi itu apa? Kecuali kalau sakit, mandi nggak? Berat aku Pak kalau sakit. Ya, jangan mandi kalau sakit. Kalau aku Pak hayang-hayang. Tapi jangan pura-pura sakit terus setiap hari supaya nggak mandi oleh dingin. Ya. Ini Pak, katanya sakit Pak. Astaga Bapak ya katanya sakit napasnya dia di belakang Pak. Nggak ada waktu itu. Bapak. Sudah Paujan? Ya, sudah. Oh, belum. Sudah? Ya. Sudah. Ya. Tepuk tangan dulu. Nah, Bapak sangat senang sekali anak-anak Bapak ini semangat semua untuk baik dari diskusinya tadi, dari materi pembelajaran kita, ya, terus sampai pengerjaan evaluasi semua semangat. Ya, Bapak sangat senang karena sangat antusias sekali untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Nah, bagaimana kesan-kesannya setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang apa enggak? Senang, ya. Ada apa aja tadi di pembelajaran kita? Nah, apa saja? Yang pertama apa? Kita ada bernyanyi di awal tadi kan? Nah, terus ada apa lagi? Speaking dengan tepuk semangat, ya. Apalagi tadi? Tepuk PPK, salam semangat, ya. Banyak kan? Nah, terus apa lagi di diskusi tadi? Senang nggak di diskusi tadi? Senang nggak? Senang kan? Nah, kita ada menebak kan? Ada teka-teki di situ di diskusi. Nah, selanjutnya, ya perhatikan Bapak. Nah, kita pada hari ini tadi belajar apa kita? Perhatikan Bapak. Belajar apa kita hari ini tadi? Matematika tentang alat ukur, ya. Nah, besok kita belajar dengan tema yang sama, ya. Tetapi dengan pembelajaran berikutnya, ya. Misalnya matematika, kita lihat masih nggak di alat ukur, ya. Terus apa lagi gitu. Nah, jadi besok kita belajar dengan tema yang sama, ya. Subtema masih subtema sekarang, tapi pembelajaran berikutnya lagi. Nah, ya, kalau sekarang kita pembelajaran ketiga, besoknya pembelajaran keempat, besoknya pembelajaran kelima. Kalau sudah selesai baru kita lanjut tema berikutnya, ya. Nah, sekarang Bapak ajak kita untuk menyanyikan lagu apa di akhir pembelajaran kita? Lagu daerah, karena tadi kita lagu nasional, ya. Tujuannya supaya kita hafal semua lagu nasional itu, ya, dan menciptakan jiwa nasionalisme kita. Nah, sekarang kita lagu daerah, ya. Judulnya Manari Manasai, ya, lagu daerah kita ini. Hafal semua. Kalau tidak hafal, lihat teksnya di depan, ya, dan Bapak putarkan. Silakan berdiri dulu. Nah, berdiri, tepuk tangannya sambil tepuk tangannya, ya. Yang semangat kita nyanyinya.
Apa lagu kita itu tadi? Daerah. Lagu daerah. Judulnya Menari Manasa ya. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini ya Bapak cukupkan, akhiri sekarang ya. Bapak akhiri pembelajaran kita ya, tetapi sebelum itu Bapak ingatkan sebelum pulang apa? Berdoa. Dan setelah pulang tadi apa? Jalannya diperhatikan, jangan ngambil jalan motor ya, ngambil kiri, yang dijemput orang tuanya nunggu di depan ya. Sekarang Bapak minta yang memimpin kita berdoa hari ini untuk mengakhiri pelajaran kita, yaitu Aira. Ya, pimpin Aira, silakan. Ya, tepuk tangan untuk temannya Aira. Ya, sekian pembelajaran dari Bapak, dan Bapak harap ya dari pembelajaran ini kita semua mendapat pengalaman, mendapat hidayah, mendapat masukan kepintaran untuk pembelajaran kita berikutnya ya. Dan Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan selamat siang ya.